Ada mikrofonnya emang nggak boleh. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suara kedengaran jelas ya insyaallah. Ya. Alhamdulillah sekarang kita udah ada di Masjid Nabawi dan udah beberapa hari kita ada di Masjid Nabawi ini. Jadi Masjid Nabawi sempat kita bilang bahwa arah kiblat ngadep arah mana? Barat, timur, utara, selatan? Selatan ya. Jadi selatan ke arah sana. Hotel kita kan di sebelah sini ya, arah utara, sebelah sana barat, sebelah sini Rasulullah SAW itu dibangun kurang lebih ukurannya sekitar 1050 meter persegi. Ya, 1050 meter persegi, kemudian diperluas lagi. Diperluas lagi di zaman Rasulullah SAW setelah Perang Khaybar setelah tahun 8 Hijriah. Nah, adapun ukuran Raudhoh itu ukurannya cuma sekitar 313 meter persegi. Makanya Raudhoh itu kata Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Nah, kalau sebenarnya kita ke Raudhoh, misalkan bapak-bapak ada yang mau ke Raudhoh lagi atau ibu-ibu mau ke Raudhoh lagi, Raudhoh itu ukurannya kan sebenarnya nggak besar-besar amat, ya. Ukurannya nggak besar-besar amat. Nah, kalau kita lihat kalau tiang-tiang Masjid Nabawi lainnya itu tiangnya biasa. Ada kolongnya itu kan? Iya, kalau yang ada kolongnya itu yang di atasnya itu tempat muazin, tempat azan. Tempat yang muazin di atas itu bagian dari Raudhoh juga. Bawahnya semuanya sekitaran situ Raudhoh. Jadi yang samping sebelah kiri kalau kita menghadap arah kiblat yang kayak ada pagar-pagar warna hijau, pagar besi, itu makam Rasulullah SAW sama rumah-rumahnya Rasulullah SAW dulu. Nah, sebelah sininya lagi ada mimbarnya. Segitulah ukuran Raudhoh. Nah, ukuran Masjid Nabawi lebih besar dari itu dulunya. Nah, kalau kita lihat ke arah Masjid Nabawi, arah atas tiangnya ada tulisan hijau-hijau tulisannya. Kalau kelihatan ke atas. Nggak semuanya tiang ada tulisan hijau, sebagian aja yang ada tulisan hijaunya, misalkan hadza masjidur Rasulillah SAW. Oh, ini masjidnya Rasulullah, berarti sebesar itulah dulu masjid di zaman Rasulullah, di zaman Kanjeng Nabi. Nah, kemudian di Raudhoh itu banyak tiang. Ada tiang-tiang ini disebut bahasa Arabnya tiang istiwanah. Nah, istiwanah ini atau tiang-tiang ini banyak. Ada istiwanah wufud misalkan. Apa artinya istiwanah wufud? Di situ Nabi SAW biasanya kalau nerima tamu di sekitar tiang itu. Ada istiwanah sarir, atau artinya kasur. Biasanya Nabi SAW kalau iktikaf tidurnya di situ. Ada beberapa istiwanah. Nah, istiwanah yang paling afdol, banyak ulama menyebutkan diantaranya adalah istiwanah Aisyah. Istiwanah Aisyah itu, tiang Aisyah, posisinya dari depan tiang ketiga, dari arah kiblat, ya, dari arah kiblat yang Raudhohnya tiang ketiga, dari arah rumah Rasulullah SAW juga tiang nomor 3. Di tengahnya ada tulisan bulat warna hijau, istiwana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi sebesar itu Raudhoh, di Raudhoh ada tempat yang lebih spesial lagi. Cuman segede gitu doang, cuman sebesar tiang. Banyaknya orang-orang nggak tahu, pokoknya kalau ke Raudhoh masuk aja. Padahal di Raudhoh, nah karena waktunya ya kemarin itu kan kebetulan pas Raudhohnya mepet ya. Jadi kita baru datang, udah jadwalnya Raudhoh gitu. Ya. Nah, di Sayyidah Aisyah ada orang kadang asal aja masuk Raudhoh. Padahal kalau banyak orang yang nggak tahu soalnya. Nah, kalau kita sebisa mungkin sholat di situ. Kenapa? Karena di situ Rasulullah SAW sholat, Abu Bakar sholat, Umar sholat. Jadi para sahabat aja sampai rebutan. Sampai Aisyah bilang, kalau orang-orang pada tahu apa yang ada di keutamaan di tiang ini, orang pasti pada rebutan. Jadi tiang ini sebenarnya gampang kita dapatnya. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu nggak tahu keutamaan tiang itu. Orang taunya cuma Raudhohnya doang. Padahal di Raudhoh ada yang lebih istimewa lagi. Tiangnya nomor 3 dari depan, nomor 3 dari samping. Ada tulisannya Aisyah. Orang biasanya malah ngincer di depan, di samping-samping kiri. Padahal itu kalau yang mayatnya perempuan biasanya baru yang pakai kurung batang. Kalau yang laki-laki nggak begitu aja kelihatan si jenazahnya. Soalnya kalau perempuan biar nggak kelihatan lekuk tubuhnya, makanya pakai kurung batang. Makanya salah satu wasiatnya Aisyah sama wasiatnya Fatimah sebelum mereka meninggal, tolong kuburin saya di malam hari. Kenapa? Karena nggak pengen, kata Aisyah, saya nggak pengen kalau di siang hari pas jenazah saya dibawa, lekuk tubuh saya kelihatan sama laki-laki lain. Ini mulianya seorang Aisyah, Fatimah, dan para sahabat. Mereka walaupun udah jadi mayit, nggak pengen lekuk tubuhnya kelihatan. Makanya ini pelajaran ya buat perempuan untuk terutama dalam masalah menjaga aurat.
Ini payung pas lagi kuncup, mau di videoin, mau difoto, emang enggak? Atau mun atau kemarin ngambil videonya, mangga badai dilanjut perjalanan. Ini pas Karodo kita kan pas betul. Ini kemarin pas di Raudo. Turun, Pak. Ade. Mereka cepet gitu lah. Karau. Ini sabaraha ya harganya. Nah, 12.000 mah ratus. Nuzon yang paling kuat. Asaan tadi mah mayit dah. Ya udah berarti Allah magfirlahu. Asaan tadi mayit dah Allah magfirlahu. Oh, Allah magfirlahu. Lahum birhum. Boleh juga. Jadi ini mah perkara yang luas gitu, maksudnya bebas. Yang penting doa dan sampai insya Allah. Mau Allah magfirlahu, Allah magfirlahu. Mohon. Dan yang mohon. Dan yang paling inti tadi apa? Pakai keyakinan misalkan Hasan tadi dengarnya ini, itu udah dianggap satu hukum gitu. Maka mungkin kita bisa ke sana. Udah mulai banyak. Bapak-bapak mau udah tahu ini orang rame antrian Raudoh ya. Alhamdulillah kemarin kita mah nggak serame ini gitu ya. Alhamdulillah kalau jam-jam segini rame. Malah enak kan bisa sholat tahiyat. Kalau sekarang kan sebenarnya cuma bisa sholat tahiyatul masjid karena waktu terlarang kan sekarang mah. Nah, ini kubah hijau ya. Kan Masjid Nabawi ini termasuk yang jadi simbolnya tuh kubah hijau. Kenapa di bawah kubah hijau itu pas kuburannya Sayyidina Rasulullah SAW. Kemudian di situ juga kuburannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi pas di bawah kubah hijau. Kuburannya Rasulullah SAW sampai sekarang dari zaman beliau meninggal sampai detik ini kuburannya masih cuma tanah sama batu. Jadi kalau tempat ngelihat tersebar di internet kayak ada bangun keranda itu bukan, itu hoax. Jadi kuburan Rasulullah SAW benar-benar masih tanah sama batu. Posisinya gimana? Ini kuburan Rasulullah SAW. Pundaknya beliau sejajar sama kepalanya Abu Bakar. Pundaknya Abu Bakar sejajar sama kepalanya Umar. Jadi untuk menghormati Rasulullah SAW nggak disejajarin sama Abu Bakar. Kedudukannya tinggian Rasulullah, baru Abu Bakar. Abu Bakar kemudian Umar. Umar kedudukannya sama Abu Bakar nggak levelnya nggak setinggi Abu Bakar. Makanya Rasulullah SAW pundaknya sejajar sama kepala Abu Bakar, pundaknya Abu Bakar sejajar sama kepalanya Umar. Nah, kemudian itulah yang ada di bawah kubah hijau. Rasulullah SAW wafatnya di kamarnya Siti Aisyah ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ketika itu para sahabat sempat bingung, ini Rasulullah SAW meninggal mau dikuburin di mana? Mungkin kita kuburin di Baqi apa di mana? Karena kan Baqi udah ada dari zaman beliau. Tapi ada sahabat yang mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap nabi itu dikuburkan di mana tempat beliau meninggal, dicabut nyawanya. Meninggalnya di situ ya udah langsung kuburin di situ. Meninggalnya di kamar Aisyah, maka dikuburkan di kamarnya Aisyah. Apa yang terjadi? Aisyah masih tidur di situ. Jadi Aisyah tidur di kamarnya sampingnya kuburan. Dan nggak ada ngerasa kuburan, bukan kuburan orang biasa, kuburan Rasulullah SAW, kuburan orang terbaik sepanjang zaman. Dan ini suaminya. Jadi Aisyah tidur, Aisyah sehari-hari sampingnya kuburan. Kemudian pas Abu Bakar meninggal, dikuburkan Abu Bakar di situ, Aisyah masih tidur di situ. Kenapa? Yang satu suaminya, yang satu bapaknya. Aisyah nggak ngerasa nggak ada juga orang-orang bilang, ih kok wanian tidur di samping kuburan? Enggak, kuburan dua orang termulia. Nah kemudian para sahabat yang mau ziarah ke makam Rasulullah SAW sama ke makam Abu Bakar, mereka izin biasanya ke Aisyah. Izin, kita pengen masuk gitu. Jadi ada wilayah khusus buat mereka ngucapin sekedar salam untuk Rasulullah, salam untuk Abu Bakar. Nah kemudian Aisyah niatnya pengennya kalau Aisyah meninggal dikuburin di situ, di samping bapaknya, di samping suaminya. Pas Umar bin Khattab meninggal, Umar bin Khattab kita tahu ya meninggal gara-gara ditusuk pas lagi ngimamin sholat subuh sama Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang mana Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini dijadikan pahlawan sama orang-orang Syiah karena sudah membunuh Umar bin Khattab yang dianggap sebagai seorang kafir, nauzubillah ya. Nah maka setelah itu Umar bin Khattab sempat bertahan 3 hari, kemudian wafat. Nah ketika Umar bin Khattab sakaratul maut, Umar bin Khattab nyuruh ke salah seorang sahabat, coba izin ke Aisyah, boleh nggak saya pengen dikuburin di sampingnya Abu Bakar. Aisyah aslinya berat, karena pengen, ini kamar saya, ini suami saya, ini bapak saya. Tapi akhirnya, karena Aisyah sangat menghormati Umar bin Khattab, akhirnya Aisyah ngasih izin. Habis itu Umar bin Khattab dikuburkan di situ, baru Aisyah pindah. Kenapa? Karena Aisyah ngerasa Umar bin Khattab kan bukan mahram saya. Kalau Abu Bakar bapak saya, Rasulullah suami saya. Padahal kalaupun Aisyah masih di situ ya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kan udah jadi mayit, Umar bin Khattabnya juga udah bukan ini. Tapi Aisyah benar-benar wanita yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan. Akhirnya Aisyah, begitu Umar bin Khattab dikuburkan di situ, Aisyah pindah kamarnya nggak di situ lagi. Nah kemudian setelah itu di zaman kekhalifahan, ya, di
Di zamannya Al-Walid bin Abdul Malik kalau nggak salah, itu mayat jasadnya Rasulullah SAW sempat akan dicuri. Sempat akan dicuri. Gimana? Jadi ada orang dari daerah Maroko, dari arah Andalus, dari arah Spanyol, itu datang ke Madinah, kemudian dia nyewa satu rumah di sini dulu ya. Hanya dia bikin lubang ke bawah tanah terus sampai udah benar-benar dekat ke makam Rasulullah SAW, niatnya untuk mencuri jasadnya Rasulullah SAW dari dalam tanah, karena nggak mungkin dari sini, pasti banyak orang penjagaan ketat. Nah, kemudian dengan izin Allah ketika itu gubernur Madinah mimpi hal yang demikian, akhirnya dicarilah siapa pelakunya dan ketahuan di bawah karpet rumahnya ada lubang, ternyata lubangnya sampai mau ke makam Rasulullah SAW. Dan orang ini yang mau mencurinya akhirnya dipenggal ya, dihukum eksekusi mati karena benar-benar kurang ajarnya luar biasa, ini culang luar biasa. Akhirnya ketika itu dibikinlah tembok dan 3 lapis tembok. Jadi kuburan Rasulullah SAW dilapisin tembok, pertama temboknya bentuknya segitiga, kemudian segi 5, kemudian segi 4 sampai ke dalam tanah. Jadi kalaupun sekarang ibaratnya Raja Salman sekalipun nggak bisa masuk ke makam Rasulullah SAW ngelihat jasadnya Rasulullah SAW, nggak bisa. Bukan jasadnya, maksudnya kuburannya. Jadi kuburannya tadi kita bilang masih bentuknya tanah, kemudian dibikin tembok segitiga, segi 5, segi 4. Kemudian yang sekarang tembok yang samping Raudhah itu tembok lapis yang keempat. Kalaupun ada Raja Salman, ada presiden, misalkan Pak Jokowi misalkan masuk, masih bisa sampai ke tembok yang keempatnya aja tadi, masuk ke dalam besi itu. Tapi ke dalamnya udah nggak bisa. Itu udah di pagar permanen paten sampai ke dalam tanah. Itu Masjid Nabawi ya, yang berkaitan dengan kubah hijau itu. Kalau kubah silver tadi kita bilang pas bawahnya adalah tempat apa? Mihrab atau tempat sholatnya Rasulullah SAW, yang di persis di bawahnya ada raudhah. Ya kalau kubah-kubah yang kayak gini di tempat laki-laki, tempat perempuan sama modelnya kayak payung ya. Pernah ngeliat mungkin waktu-waktunya dia ngegeser. Bisa geser ya. Itu kubah yang seperti ini dibangun tadi yang tahun 80-an. Adapun yang ini Masjid Nabawi bagian lama ya, 41 kelihatan ya, 40 41 bangunan lama. Ada tuh cap Turki Ottoman di depan, di pintu nomor 40 itu ada cap negara Turki Ottoman. Makanya bangunan-bangunan Masjid Nabawi, bangunan Masjid Kuba, Masjid Kiblatain persis kayak bangunan masjid-masjid yang di Turki. Kenapa? Karena dulu yang memerintah sini ya orang Turki. Jadi arsiteknya sangat-sangat mirip dengan yang di Turki. Nanti kita lihat pas ke sebelah sana rumahnya Sayyidina Abu Bakar.